Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kembali kami segenap ulama, advokat dan tokoh ibu kota negara Jakarta. Sekali lagi kami tegaskan, hari ini kami ulama, tokoh dan advokat di ibu kota negara Jakarta berkumpul sengaja dalam rangka merespon rencana kebijakan zalim yang akan diterapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kemarin belum lama ini melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah berencana ancang-ancang akan menaikkan tarif dasar listrik. Sebelumnya, sebelum Hari Raya Idul Fitri yang lalu, tepatnya sekira tanggal 26 April 2022, kami segenap tokoh Jabodetabek telah mendatangi Kementerian BUMN dan mengirimkan surat terbuka, surat permohonan audiensi secara langsung kepada Menteri di dalam urusan Kementerian ESDM, Energi Sumber Daya Alam dan Mineral, Saudara Arifin Tasrif, yang pada pokoknya kami ingin mengajukan satu pandangan-pandangan berkaitan dengan berbagai data yang kami temukan. Terutama data-data tentang harga bahan baku atau harga produksi dalam memproduksi BBM baik jenis Pertalite maupun Pertamax, yang tentu saja itu akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Bahkan kami juga sampaikan alternatif solusi secara komprehensif, utuh dan menyeluruh agar persoalan kebijakan energi nasional ini tidak berulang, selalu saja diambil satu kebijakan yang dikorbankan adalah rakyat. Benar bahwa APBN adalah alat untuk mencerdaskan rakyat, tetapi kita tidak mau lagi mendengar atas dalih membebani APBN, justru negara, pemerintah secara sepihak tanpa belas kasihan membebani kehidupan rakyat. Di tengah situasi pandemi yang belum sepenuhnya kembali pulih, usaha-usaha juga yang belum sepenuhnya kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala, tentu kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk mendampingi rakyat agar kembali bisa pulih seperti sedia kala. Namun jika nantinya kebijakan zalim ini tetap kekeh akan diterapkan sebagaimana di dalam penyampaian Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Banggar DPR RI yang telah menegaskan akan memastikan menaikkan tarif dasar listrik, tentu ini akan menjadi beban yang tentu saja menambah beban hidup rakyat, dan alih-alih rakyat bisa keluar dari pandemi, justru rakyat semakin terhimpit beban, dan tentu saja kehidupan rakyat yang terhimpit beban ini akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Bagaimana mungkin pajak penerimaan negara bisa naik kalau usaha-usaha tidak bisa maksimal? Karena bagaimanapun perolehan pajak sebagai sumber pembiayaan utama APBN itu diambil dari penghasilan rakyat, dan tentu saja penghasilan rakyat ini tidak mungkin bisa tumbuh berkembang kalau justru rakyat diberi beban-beban yang justru akan menstimulus rakyat semakin sulit untuk berkembang. Saudara-saudara sekalian sebangsa setanah air dan kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sudah menyampaikan pandangan tidak saja secara teknis tentang bagaimana sih sesungguhnya hitung-hitungan biaya produksi BBM, dan nanti akan coba direview kembali kepada Bung Agung Wisnuwardana. Sebab begini, soalan itu juga tidak pernah mendapatkan kasta sepakat. Selama ini pemerintah selalu menjadikan narasi harga minyak mentah dunia sebagai alasan kenaikan harga BBM. Walaupun tim kajian kami juga justru memiliki temuan bahwa setiap kenaikan $1 itu APBN justru diuntungkan. Ada kenaikan sekitar 400 miliar rupiah kenaikan dari kenaikan dolar. Dan tentu saja kemarin juga sebelum penyampaian pandangan ke DPR, Menteri Keuangan juga menyampaikan justru peningkatan kenaikan komoditas, terutama juga minyak, berbagai komoditas itu di Indonesia, di negara kita berbeda dengan negara lainnya, karena negara kita kaya sumber daya alam, banyak ekspor komoditas, dan itu justru menambah pemasukan APBN. Bahkan terakhir
Skenarionya juga akan mengoptimalkan sisa anggaran lebih penganggaran di APBN yang selama ini memang tidak maksimum, sekitar 149 triliun rupiah untuk menutup alokasi APBN dan dikatakan tidak perlu menambah dengan berhutang lagi. Itu artinya narasi kenaikan harga komoditas dunia yang selama ini dinarasikan selalu membebani rakyat justru berkebalikannya. Dan itu pula yang sudah kami ingatkan, jangan lagi bernarasi menaikkan harga BBM dengan dalih kenaikan harga minyak internasional. Lagi-lagi kebohongan publik yang sudah disampaikan itu dicatat oleh rakyat. Ingat, pada saat situasi pandemi COVID bermula di tahun 2020 yang lalu, harga minyak mentah dunia bahkan lebih rendah dari asumsi APBN yang disusun di tahun 2021. Asumsi APBN 2021 di 2022 itu kan disusun sekitar 60-an dolar per barel. Sementara pada saat pandemi itu harga minyak mentah dunia jatuh ke titik terendah sampai sekitar 20 US dollar per barel. Tapi apakah kita semua pernah dapat harga BBM turun? Pernah kita dapat harga BBM seliter Pertalite saja ya, seliter itu 3.000 atau 4.000 rupiah? Belum pernah. Tidak pernah. Semestinya kalau asumsinya harga ya minyak mentah dunia 100 dolar, ya Pertalite dihargai 9.000, maka ketika harga minyak mentah dunia dengan harga 20 US dollar per barel, ya harganya ya 3.000 sampai 4.000-an. Namun sekali lagi Menteri Keuangan selalu bernarasi tentang kenaikan harga minyak mentah dunia yang akan membebani APBN. Dan dengan dalih itu kemudian Menteri Sri Mulyani berencana untuk menyesuaikan subsidi APBN kita untuk sektor energi. Namun sekali lagi kita semua tidak terlalu yakin dan tidak percaya dengan sikap kebijakan pemerintah yang katanya hanya akan menaikkan tarif dasar listrik. Karena Menteri Keuangan sendiri sudah menyampaikan beban BUMN yang begitu besar, misalnya di Pertamina dan juga PLN dikabarkan rugi. Pertamina sekitar 191 triliun rupiah dan kemudian PLN juga mengalami kerugian sekitar 71 triliun rupiah. Dan kami sangat khawatir nantinya pada saat hari hanya ternyata bukan hanya TDL listrik saja yang dinaikkan. Ternyata BBM juga dinaikkan sesuai dengan rencana yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Saudara Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Menteri ESDM Arifin Tasrif yang menyatakan bahwa sudah tidak bisa dihindari kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan bahkan solar. Ingat, kemarin ya belum naik saja Pertalite, hanya baru Pertamax dari harga 9.000 menjadi 12.500 sampai 13.000 rupiah per liter, telah terjadi migrasi besar-besaran ke Pertalite. Dan ini diakui oleh Patraniaga ya, subdistributor Pertamina, bahwa terjadi migrasi besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite. Ini adalah konsekuensi logis terhadap harga BBM. Mau mobilnya mahal, mau murah, mau orang kaya, mau orang miskin, ya semua punya prinsip ekonomi, beli barang ya beli barang kalau bisa yang lebih murah, dan itu adalah hak publik ya, hak rakyat, tidak dipedulikan kaya miskin, semuanya punya hak terhadap energi kita yang murah. Sebagaimana pendidikan itu bukan hanya hak orang-orang miskin, pendidikan adalah hak segenap rakyat, mau miskin mau kaya, itu semuanya harus diberi akses pendidikan secara gratis oleh negara. Tidak boleh kemudian pendidikan gratis itu hanya untuk rakyat miskin ya, kemudian kesehatan gratis hanya untuk rakyat miskin. Tidak. Semua yang dalam kapasitas rakyat di dalam aturan syariat Islam itu mendapat layanan dari negara tanpa terkecuali. Negara tidak bisa berlaku diskriminatif antara kaya dan miskin, apalagi antara agama muslim atau non muslim. Semua mendapat layanan dari negara secara gratis kalau itu bagian dari tugas dan tanggung jawab negara sebagai riayah ya, pengatur pelayan urusan rakyat, terutama sektor-sektor yang terkategori hajat hidup yang paling basic, sandang, pangan, papan, serta kebutuhan basic yang sifatnya kolektif, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kaum muslimin sekalian yang berbahagia, kami hari ini hadir kembali, menegaskan kembali sikap dan pandangan kami yang sebelumnya kami sudah sampaikan, dan hari ini kami khawatir jika kami tidak mengambil sikap, maka pemerintah bisa saja sekonyong-konyong mendadak ya, malam-malam ya kita sedang tidur tiba-tiba mengumumkan harga Pertalite naik. Ini yang kita khawatirkan, dan prosedurnya selalu begitu. Saat Pertamax naik, apa ada pemerintah sebelumnya mengatakan kita akan naik? Tidak.
Diam 1000 bahasa tiba-tiba naik. Dan hari ini justru sudah ada legitimasi dari Banggar DPR untuk penyesuaian subsidi sektor energi yang eksplisit ya, yang eksplisit mau dinaikkan jelas tarif dasar listrik. Tapi tidak mustahil tarif dasar listrik merembet ke semua sektor. Tadinya hanya 3000 kV bisa merembet ke 1300 dan yang lain-lainnya. Termasuk ya narasi tentang rencana kenaikan BBM ini, walaupun sebelumnya disampaikan belum ada rencana kenaikan untuk jenis Pertalite dan solar, tetapi narasi yang dibangun itu adalah kerugian Pertamina dan PLN. Ini patut diduga akan jadi landasan legitimasi nanti secara sepihak menaikkan harga Pertalite dan solar sebagaimana selama ini sudah direncanakan dan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Arifin Tasrif. Jadi kita tidak mau kecolongan, kita semuanya harus bersuara. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah saat ini rakyat ini papa, rakyat ini yatim, rakyat ini tidak ada yang membela, tidak ada partai politik yang bersuara terkait hal ini, tidak ada ormas-ormas yang bersuara terhadap ini. Karena itu kita ingin rakyat tahu bahwa mereka masih ada yang membela. Dan hari ini kita ingin rakyat agar berjuang untuk dirinya sendiri. Tidak bisa perjuangan itu diwakilkan kepada anggota DPR. Buktinya anggota DPR melegitimasi rencana kenaikan listrik. Tidak bisa kita serahkan ya perjuangan nasib kita itu kepada partai politik. Tapi kita harus berjuang sendiri. Takbir! Allah. Kalau narasinya adalah PLN merugi dan nanti ini akan dijadikan dasar kenaikan harga tarif dasar listrik ke seluruh sektor. Atau kalau karena Pertamina merugi dan ini nanti akan dijadikan sandaran legitimasi beban subsidi BBM, kemudian harga minyak mentah internasional akan dijadikan sandaran legitimasi untuk menaikkan harga Pertalite dan solar. Sebelumnya sudah naik harga Pertamax dan sekali lagi kita tidak pernah percaya dengan statement pemerintah yang tidak akan menaikkan harga. Kenapa? Karena presidennya justru berulang kali menaikkan harga dan saat menaikkan harga karena mekanisme sekarang itu tidak perlu persetujuan DPR, itu bisa secara sepihak. Lain dengan zaman era dulu. Ketika kewenangan itu belum didelegasikan kepada pemerintah, DPR punya kontrol penuh. Dulu mau naikin BBM, ramai di DPR. Kalau sekarang sepihak dan DPR biasanya cuman ngeluh-ngeluh nggak berguna. Sekarang anggota DPR dengan suara kita itu sama, nggak ada pengaruhnya anggota DPR bersuara. Karena mereka justru melegitimasi rancangan undang-undang APBN yang itu juga disampaikan kepada Banggar dan itulah yang menjadi dasar kebijakan pengaturan APBN termasuk realokasi sektor energi yang menurut mereka membebani APBN. Sekali lagi kami tidak mau mendengar tidak mau mendengar pemerintah berulang kali mengatakan ini membebani APBN, tapi pikirkan rakyat. Jangan hanya berpikir membebani APBN, tapi pikirkan beban rakyat. Betul. Berulang kali narasi selalu membebani APBN, tapi rakyat terbebani, rakyat sakit, rakyat bahkan mati kemarin pandemi karena masalah pandemi tidak bisa memenuhi hajatnya, itu tidak pernah dipikirkan oleh para pemerintah, pemangku kebijakan termasuk mereka yang terhormat di DPR RI. Takbir! Allah. Sekali lagi, saya ingin tegaskan bahwa di dalam Islam haram hukumnya negara mengambil posisi sebagai pedagang. Rakyat dijadikan market. Hitung-hitungannya adalah bisnis. Dan sekali lagi di dalam Islam BUMN itu punya tugas fungsi sebagai pelayan sebagaimana negara. Tidak boleh BUMN itu punya fungsi profit oriented ansih. Dan sekali lagi ingat, Pertamina tidak hanya ngurusi sektor hilir. Selama ini narasinya Pertamina selalu bicara tentang harga minyak mentah dunia yang naik. Pertamina menjual dengan harga yang lebih rendah ketimbang pesaing Pertamina. Seolah Pertamina itu bahan bakunya semuanya beli. Jangan begitu Pertamina, bohong Anda. Anda juga bukan hanya sektor hilir, sektor hulu Anda juga masih memproduksi. Dan itu bahan bakunya tidak bisa disamakan dengan beli di harga minyak internasional. Dan walaupun kita akui tidak semua ya sekarang yang dikerjakan oleh Pertamina, banyak pemain swasta dan asing. Dan titik itulah kami menyuruh agar negara mengambil alih semua sumber daya alam yang masuk kategori al-milkiyatul amah, termasuk minyak, gas bumi, nikel, semuanya termasuk emas. Dan ini adalah cara praktis untuk menutup APBN yang terbebani, bukan dengan menghisap darah rakyat. Cara mengatasi APBN yang terbebani itu ambil sektor energi, sektor al-milkiyatul amah yang Islam Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada negara untuk mengambil itu.
Dan ambillah itu kalau Anda benar-benar penguasa, kecuali Anda bukan penguasa, Anda adalah anti kapitalis. Takbir. Bukan sebaliknya, Anda melindungi kepentingan kapitalis, tidak pernah ngotak-ngatik kepemilikan dari swasta asing yang sebenarnya dimiliki negara. Bahkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, pemerintah justru menambah kewenangan swasta untuk terus nambang, terus ngambil batu bara kita, mineral kita, padahal mereka harusnya habis kontrak karyanya. Dan sebenarnya inilah sumber keuangan yang besar, pemasukan yang besar. Kenapa negara tidak bertindak mengambil? Kenapa justru keluarkan undang-undang yang membuat mereka bisa nambang lagi? Dan kenapa justru mengambil rakyat yang kecil ini ya? Hak rakyat subsidi yang kecil mau terus diperas. Berarti negara sudah mengambil peran bukan saja sebagai pedagang, tapi sudah menjadi anti VOC. Anti VOC era now, anti para korporasi kapitalis yang hari ini mengeruk keuntungan dari berlimpahnya sumber daya alam yang ada di negeri ini. Takbir. Allah. Dan sekali lagi, ketika kami yang beragama Islam bernarasi dengan akidah Islam, memberikan solusi dengan Islam, itu adalah kewajiban kami. Bagi kami diwajibkan untuk menyampaikan solusi sesuai Islam. Kami diwajibkan untuk terikat dengan dalil syarak. Karena itu tidak boleh ada narasi yang kemudian mendikte, apalagi menstigma kami yang menyampaikan syariat Islam ini sebagai narasi yang radikal, anti dan seterusnya. Karena sesungguhnya hanya dengan Islam kita ini bisa merdeka, bisa keluar dari penjajahan oligarki kapitalis. Coba bayangkan, kalau emas itu dikuasai negara, butuh nggak ngambil pajak? Nggak butuh. Bahkan Bung Agung Wisnuwardana hanya 6 komoditi saja, kalau itu kita kelola tidak diserahkan asing dan asing, kita udah surplus 4.000 triliun lebih. APBN kita cuma 2.000 triliun lebih. Kecil itu. Tapi ada nggak kemauan? Ada nggak keberanian? Jangan hanya berani menindas kepada rakyat, tetapi kepada asing-asing kapitalis tidak berani ngambil kebijakan. Justru disitulah fungsi penguasa, fungsi pemerintah. Melayani, melindungi, dan memenuhi hajat rakyat. Itu fungsi negara. Kalau fungsi negara justru menjadi kepanjangan tangan kapitalis, ini bukan negara lagi ini. Ini sudah satpam kekuasaan. Ini sama saja VOC era now. Ini sama saja anti asing dan asing, anti kapitalisme global. Dan sekali lagi, saya ingin mengingatkan secara khusus kepada Saudara Presiden Joko Widodo. Ini adalah periode kedua Anda. Tidak lama lagi Anda juga akan meletakkan jabatan demi hukum. Karena 2 periode jabatan Anda akan berakhir demi hukum di tahun 2024. Karena itu Anda harus meletakkan legasi mengakhiri kekuasaan Anda dengan baik, dengan tidak memberikan kebijakan-kebijakan yang menzolimi rakyat. Ingat, tidak ada visi misi menteri. Semua adalah visi misi presiden. Tidak ada penyampaian ya kenaikan listrik yang disampaikan oleh Sri Mulyani itu adalah kebijakan Sri Mulyani. Ini adalah kebijakan Anda, Saudara Joko Widodo. Karena itu saya tidak suka Anda bicara pidato di depan masyarakat hanya untuk urusan melepas masker. Tapi Anda harus bicara di depan publik, depan rakyat dengan memberikan penegasan bahwa pemerintah memastikan tidak akan menaikkan bahan bakar minyak jenis Pertalite, tidak akan menaikkan bahan bakar jenis solar, tidak akan menaikkan gas LPG 3 kg, tidak akan menaikkan tarif dasar listrik. Takbir! Allah. Jika itu yang saudara ambil, itulah kado terindah saudara kepada rakyat. Dan insya Allah, meskipun dengan berbagai kontroversinya masih ada catatan kebajikan dari saudara. Tetapi kalau sekali lagi ya terjadi kenaikan harga BBM, mohon maaf, ini bisa saja memicu gerakan rakyat. Bisa saja apa yang terjadi di Sri Lanka akan diimpor dan terjadi di Indonesia. Takbir. Allah. Bisa saja rumah-rumah pejabat yang di Sri Lanka dibakar oleh rakyat yang marah kepada pejabat juga terjadi di Indonesia. Takbir. Allah. Bisa saja ya kekuasaan Anda jatuh yang harusnya selesai di 2024 akan selesai lebih cepat daripada itu. Takbir. Allah. Karena itu mudah-mudahan nasihat yang bijak ini bisa diterima dengan akal yang sehat, dengan keimanan yang utuh, dan mudah-mudahan kita semuanya diridhoi Allah dan diselamatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah berjalan di jalan Allah, tidak takut celaan orang suka yang mencela, dan terus menyampaikan dakwah syariah Islam, karena tidak ada jalan lain bagi negara dan bangsa ini agar keluar dari penjajahan kapitalisme ini kecuali kembali kepada Islam. Takbir. Allah. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Bung Agung Wisnuwardana.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan seluruh saudara-saudara sekalian yang mendengar agenda ini, yang mendengar konferensi pers ini, semoga Allah membersamai kita semua dan terus memberikan kekuatan kita untuk terus melakukan perlawanan pada kedoliman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bersama, Pertamax naik 9.000 menjadi 12.500 atau di beberapa tempat 13.000. Dan hari-hari ini terdengar Pertalite akan naik, solar akan naik, kemudian TDL akan naik, dan sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan akan naik clear, walaupun dengan 3.000 volt ampere, tapi menurut Pak Ahmad Daryoko, pengamat kelistrikan, bahwa ini berpeluang 1.300 volt ampere pun akan naik, 450 volt ampere pun akan naik. Dolim tidak? Dolim. Dolim. Kemudian gas LPG 3 kilo, yang ini merupakan bagian dari bahan bakar rakyat yang selama ini digunakan untuk memasak, itu juga akan dinaikkan. Dolim tidak, saudara? Dolim. Saya menyampaikan, rakyat hari ini sudah terbebani. Dampak COVID-19 belum selesai. PPN 11% sudah terjadi. Pertamax naik sudah terjadi. Migor langka naik sudah terjadi. Hal ini memicu harga-harga pokok juga naik di mana-mana. BPJS juga menjadi syarat wajib pelayanan publik. Juli tahun depan, tahun ini, itu adalah ajaran baru buat anak-anak kita. Tentu ini akan membebani. Di dalam kondisi ini ternyata pemerintah negeri ini akan menaikkan solar, pertalite, gas melon, dan juga TDL. Luar biasa ini, saudara-saudara sekalian. Dolimnya luar biasa. Dolim sekali. Rakyat sudah menderita, ditambah penderitaan tambahan lagi, dan itu disebabkan oleh kebijakan rezim penguasa. Luar biasa. Saya menyampaikan, kalau kita berbicara tentang harga BBM, kalau kita bicara naiknya harga BBM, ini karena apa sih? Bener nggak karena harga minyak dunia itu meningkat? Dalam catatan kami, paling tidak ada 4 bagian penting untuk kita catat. Pertama, terkait dengan supply and demand, penawaran dan permintaan. Kita tahu betul bahwa Indonesia per hari produksinya itu paling hanya sekitar 700.000 sampai 800.000 barel per hari. Sementara kebutuhannya memang di atas 1 juta barel per hari. Berarti ada gap di situ, ada kekurangan. Nah, kekurangan selama ini itu diambil dari impor. Ya, diambil dari impor. Impor minyak mentah maupun impor BBM. Jumlahnya sekitar 30% sampai 40%. Ya, up and down. Ada naik, ada turunnya. Kalau 30%, 40% ini dihargai dengan minyak internasional, harga minyak dunia masuk akal. Karena memang impor minyak mentah. Tetapi kita juga perlu mencatat bahwa ternyata setiap kenaikan 1 barel minyak mentah dunia, ada pendapatan neto bersih masuk ke dalam APBN kita itu sebesar 400 miliar. Catatan kita ketika Maret kemarin harga minyak dunia itu 113 US dollar per barrel, ya, itu ternyata ada pemasukan kurang lebih 20 triliun rupiah. Kemana dana ini pertanyaannya? Kalau ini dilakukan dengan tidak benar, sungguh sangat dolim tentunya. Catatan yang menarik, ketika dulu harga minyak dunia tahun 2020 Maret April itu turun, kenapa harga BBM tidak ikut turun? Ini yang cukup aneh. Dalam catatan ada seorang pengamat perminyakan yang menyampaikan data yang menarik ini. Apa data yang menarik? Ketika harga minyak dunia itu turun di bulan Maret dan April tahun 2020 yang lalu, itu ternyata ada pemasukan sekitar 170 triliun. Beliau mempertanyakan kemana dana 170 triliun ini. Ditanyakan oleh pengamat perminyakan. Namanya nggak usah saya sebut. Silahkan searching di internet akan ketemu. Nah, ini sebuah pertanyaan, kemana dana-dana tambahan
yang diperoleh dari kenaikan harga minyak dunia maupun turunnya minyak dunia? Itu pertanyaan menggelitik yang harus kita tanyakan. Oke, impor, oke, dari situ. Kemudian, kalau kita bicara, hari ini kita kurang lebih Pertamina itu bisa mensuplai dari kalau 100% kebutuhan 100% produksi dalam negeri, Pertamina itu bisa memproduksi kurang lebih 56%. 56%. Selebihnya kurang lebih 44% ya, itu berarti dari kontraktor kontrak kerjasama yang sebagian besarnya adalah berasal dari asing, ya, dari asing. Anehnya ternyata harga Pertamina maupun harga kontraktor kontrak kerjasama dihitung juga dengan harga minyak internasional. Padahal harga produksinya itu hanya sekitar 19,71 US dollar per barel. Kalau 19,71 atau 20 lah anggap saja berdasarkan data SKK Migas dijual dengan 113 US dollar per barel. Kacau tidak ini kira-kira? Produksi dari bumi kita, menghasilkan dari tanah kita, dari laut kita, dijual dengan harga minyak internasional. Kacau tidak kira-kira? Kacau. Kacau. Dolim tidak kira-kira? Dolim. Inilah pola yang kacau selama ini. Apa yang kita sebut liberalisasi sektor hulu. 44% dikuasai oleh asing, diminta dibeli harga dengan minyak dunia. Ditambah lagi, ternyata di hilirnya harga minyak dan BBM itu juga dihargai dengan harga minyak internasional. Itu persoalan menggelitik dari supply and demand kita. Supply and demand kita persoalannya yang terbesar di situ. Kira-kira kalau kita membahasnya, ya. Jadi ada persoalan apa tadi? Liberalisasi sektor hulu dan sektor hilir kita. Dolim tidak kira-kira? Dolim. Oke, ini yang pertama. Pertanyaannya, bisa nggak sih Indonesia itu membiayai atau bukan membiayai, memproduksi secara mandiri keberadaan minyaknya? Dalam konteks kita ternyata, saudara-saudara sekalian, dari data yang kita peroleh, ya, dari data yang kita peroleh, kalau kita membaca data yang kita dapatkan, ya, ternyata kita itu memiliki kurang lebih 128 cekungan hidrokarbon. Berapa? 128 cekungan hidrokarbon. Yang baru diproduksi itu 20 cekungan hidrokarbon. Ya, 27-nya itu sudah ada potensi tapi belum dieksploitasi. Kemudian sisanya memang perlu eksplorasi lebih banyak lagi. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak Indonesia mandiri secara energi? Bisa. Asalkan 128 cekungan hidrokarbon itu benar-benar mandiri dikuasai oleh Indonesia. Dalam makna Islam dikuasai oleh rakyat secara keseluruhan. Tetapi kalau ini diserahkan kepada asing lagi, kira-kira harganya akan tetap naik atau tidak? Naik. Karena mereka menghargai selalu dengan harga minyak internasional. Ini persoalan. Oleh karena itu kami tawarkan dalam kesempatan kali ini, stop liberalisasi migas. Terus kemudian migas diletakkan pada siapa? Kembalikan menjadi milik rakyat secara keseluruhan, muslim maupun non-muslim. Ini clear. Dan inilah yang disarankan oleh Islam. Karena dalam pandangan Islam, migas, minyak gas yang jumlahnya berlimpah termasuk di dalamnya sumber-sumber daya energi yang lainnya, itu adalah milik rakyat secara keseluruhan. Takbir. Pertanyaannya, wani pora. Kudu wani. Harusnya berani. Jangan sampai beraninya cuman menghilangkan subsidi bagi rakyat. Sementara ketika menghentikan liberalisasi, ora wani. Harus berani. Kita butuh kepemimpinan yang kuat untuk ini. Oke ya. Nah ternyata kalau ini semua mandiri, semua ini mandiri, menghasilkan dari bumi kita sendiri, diproduksi oleh kita sendiri, itu ternyata harga BBM setingkat Pertamax itu bisa 4.700 kalau 100% ya, sekali lagi ya. Kalau berapa?
100% kita mandiri mengelolanya. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Wani pora. Nah, itu yang paling penting untuk kita catat. Bukan wani piro ya. Bukan wani piro, wani pora. Berani tidak gitu maksudnya ya. Oke, hitung-hitungan angka, silahkan lihat video-video kita sebelumnya supaya clear ya. Kita percepat saja. Nah, kemudian persoalan yang kedua, setelah liberalisasi sektor hulu dan sektor hilir tadi, ternyata ada persoalan yang kedua, yaitu apa yang kita sebut tadi sebagai spekulasi pasar komoditas berjangka. Ternyata minyak kita ini, ya, minyak mentah di dunia internasional itu dijualnya di pasar komoditas berjangka. Dan itu ternyata pasar non-real yang penuh spekulasi, penuh judi. Tiap hari minyak itu digoreng sampai ribuan kali. Ini jualan BBM atau jualan kacang sebenarnya. Ini jelas kacau. Dan dalam pandangan Islam yang non-real begitu hukumnya apa? Haram. Tinggalkan yang non-real, tinggalkan perjudian, kembalikan yang real saja. 19,71 US dollar per barrel. Murah tidak? Murah. Tinggal wani ora. Ya. Kemudian yang ketiga, memang kondisi geopolitik. Sekarang sedang ramai katanya tentang pertarungan antara Rusia dan Ukraina. Ada Eropa, ada Amerika ikut terlibat serta di situ. Kenapa kok Indonesia nggak terlibat dalam konteks geopolitik dunia? Karena negeri ini negeri yang lemah kepemimpinannya. Ini persoalan, sistemnya lemah, pemimpinnya lemah. Sehingga secara kondisi geopolitik internasional maupun lokal di kawasan tidak bisa berperan. Ini persoalan. Yang keempat yang paling penting lagi. Karena perdagangan minyak internasional itu harus digunakan standar mata uang dalam perdagangan internasional itu. Dan standarnya ternyata apa? US dollar. Sejak tahun 70, dolar itu tidak memiliki underlying emas. Tidak dibasiskan dengan emas. Dihilangkan semuanya. Sehingga apa? Sejak tahun 70, tren harga minyak dunia itu terus naik, dan terus naik. Kenapa? Karena dia fiat money, uang kertas yang tidak memiliki underlying emas. Oleh karena itu kita tawarkan tadi. Apa yang kita tawarkan? Stop fiat money. Stop gunakan standar US dollar. Kita kembalikan pada emas dan perak. Dan inilah yang ditawarkan Islam, namanya dinar dan dirham. Mau tidak? Mau. Uang kita kuat, mau tidak? Mau. Perdagangan kita hanya real saja, mau tidak? Mau. Spekulasi itu kita hilangkan, siap tidak? Siap. Kondisi geopolitik kita berperan kuat, bisa tidak? Siap. Kalau mau sekali lagi, maka terapkanlah Islam. Kenapa? Karena dalam Islam kepemilikan migas, kepemilikan energi kembalikan kepada rakyat secara keseluruhan, tidak boleh dimiliki swasta dan tidak boleh diperdagangkan. Tapi di dalamnya apa? Riayah pelayanan kepada rakyat. Karena namanya riayah, harganya pun harus dibikin murah. Dan murah bisa tidak? Bisa. Itu. Oleh karena itu kembalikan pada sistem Islam. Spekulasi pasar berjangka non-real, haram hukumnya, yang real saja. Kondisi geopolitik kita ikut berperan, dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita mau menegakkan khilafah. Takbir. Standar mata uang emas kita tegakkan dengan menghentikan stop fiat money, stop menggunakan US dollar Amerika Serikat. Pertanyaannya, siapa yang bisa melawan ini semua? Khilafah. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Agung Wisnuwardana, aktivis 98 yang begitu rinci memberikan argumentasi bahwa sejatinya tidak ada satupun alasan untuk menaikkan harga BBM. Takbir. Allahu Akbar. Bahwa sejatinya seharusnya BBM itu dikelola negara dan digunakan untuk rakyat. Takbir. Allahu Akbar. Dan sejatinya semua itu hanya bisa dilakukan kalau kaum muslimin memiliki institusi yang menerapkan syariat Islam secara kafah, itulah disebut dengan institusi khilafah. Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya kami persilahkan Saifuddin Zuhri, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nasu syuraka'u fi thalathin fil ma'i wal kala'i wan nar. Ahibail kiram, para kiai, para asatid wal asatidah, para pengacara, para tokoh masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali dan bergembira sekali, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat tetap dan istiqomah melaksanakan muhasabatul hukam atau muhasabatul hukam, menasehati atau mengkritisi penguasa-penguasa manakala penguasa itu melenceng dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Manakala berlaku zalim atau terindikasi zalim, maka umat semestinya memang tampil untuk hadir di hadapannya dan menyampaikan tausiah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan jalan lurus yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Di dalam keadaan tidak ada satupun orang yang berbicara tentang penolakan terhadap isu rencana kenaikan sumber daya alam kita ya, di dalam kondisi yang rakyat memang sedang sulit, tetapi alhamdulillah masih ada segelintir orang, dan itu kita semua insya Allah ya. Oleh karena itu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, bahwasanya tugas amar ma'ruf nahi mungkar atau muhasabatul hukam ini adalah tugas mulia yang syariat bebankan kepada segenap umat Islam sesungguhnya. Jadi umat Islam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kritik atau untuk menyampaikan tausiah atau kritik nasihat kepada penguasa khususnya manakala penguasa berlaku zalim. Kenapa? Karena kezaliman dari penguasa ini efek akibatnya akan merata kepada seluruh rakyat, segenap umat. Gitu. Oleh karena itu ini adalah pekerjaan yang sangat baik. Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa ini adalah bagian dari jihad fisabilillah, bahkan derajatnya itu disamakan dengan para penghulu para syuhada gitu kan. Insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya kalau kita melihat konteks pengelolaan sumber daya alam ya oleh negara, maka kita sebagai umat Islam tentu harus berpijak dan bersandar kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sebutkan bahwa sebuah hadis mengatakan, riwayat Abu Daud, an-nasu syuraka'u fi tsalat. Manusia itu berserikat di dalam 3 hal. Artinya berserikat di sini manusia atau rakyat itu punya kepemilikan yang bareng-bareng dalam 3 perkara. Yang pertama adalah al-kala alma wal kala wan nar. Yang pertama adalah sama-sama memiliki secara bersama terhadap air, ya, laut, sungai, sumur dan sebagainya. Yang kedua wal kala, padang gembalaan, tempat ternak memakan rumput dan sebagainya, dan yang ketiga wanar, api, gas, minyak bumi dan sebagainya. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, pencipta manusia, disebutkan atau diberikan izin kepemilikan 3 hal tadi kepada rakyat. Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Agung Yuswardana ya, atau Ustaz Ahmad Hazinuddin, bahwa Allah telah memberikan izin kepada 3 hal ini untuk dimiliki oleh rakyat secara bersama-sama. Rakyat boleh saja mengambil kepemilikan yang Allah berikan itu secara langsung, bisa dia memanfaatkan secara langsung, bisa. Umpamanya rakyat mengambil air sumur, air tanah, mengebor langsung boleh. Rakyat mengambil air dari sungai, mengalirkannya kepada sawahnya atau kepada ladangnya, itu juga boleh. Rakyat juga mengarungi lautan, karena lautan adalah milik bersama, juga boleh. Gitu. Tetapi tentu saja ada sumber daya alam atau kepemilikan yang tadi disebutkan milik bersama itu yang tidak bisa diakses secara langsung oleh rakyat. Karena memerlukan teknologi yang tinggi, karena memerlukan eksplorasi dan sebagainya. Contohnya minyak bumi atau gas dan sebagainya. Nggak bisa rakyat itu ngambil secara langsung. Kenapa? Karena tangan rakyat terbatas. Disinilah peran negara.
Disinilah peran negara, di mana negara dalam Islam itu adalah ri'ayatu syu'unil ummah, mengelola urusan umat, melayani umat, membentengi umat, menjaga umat, ya, termasuk juga memberikan hak-hak rakyat kepada rakyat. Disinilah negara itu berperan, dia mengambilkan hak milik rakyat tadi, contohnya minyak itu, diambilkan dari bawah tanah, kemudian diangkat ke atas tanah, diolah, disuling dan sebagainya, kemudian diberikan kepada pemilik sahnya, yaitu rakyat. Nah, kalau seperti ini, negara itu memang benar-benar dia berfungsi sebagai sebuah negara yang melayani rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan SDA, termasuk minyak bumi dan sebagainya, semestinya didasarkan pada konsep ini. Artinya kalaupun ada harga jual yang itu dijual kepada rakyat, pasti harga jualnya sedikit atau kecil karena hanya didasarkan kepada harga produksi saja, kan gitu. Tidak seperti yang tadi disampaikan, sekarang ini ada rencana atau ada kebiasaannya itu disamakan dengan harga minyak dunia, yang itu jelas-jelas adalah bisnis daripada negara kepada rakyat. Mestinya negara tidak boleh menjadi penjual, tetapi harus pemberi atau pemberi amanah rakyat, kan gitu ya. Jadi memang sedemikian syariat Islam itu memberikan guidance kepada umat, kepada negara bagaimana mengelola sumber daya alam. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, dalam kondisi seperti ini atau dalam kasus ini, saya atau kita mengajak kepada segenap kaum muslimin untuk menyatakan atau mendefinisikan bahwa apa yang kami laksanakan pada saat ini adalah bagian dari aktivitas agama ini. Jadi jangan dipisahkan dari urusan agama. Ya. Jangan dipisahkan, oh itu bukan urusan agama. Bukan, ini urusan agama juga gitu. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kritik gitu kan. Dan kritik kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh insyaallah gitu kan. Oleh karena itu tentu saja terakhir mengajak kepada segenap umat rakyat, khususnya rakyat Indonesia, untuk ayo bersama-sama kita menerapkan sistem yang paling baik yang pernah ada di muka bumi ini, yakni sistem dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Allah sudah memberikan batasan-batasan, guidance, kerangka, paradigma yang sangat baik. Kenapa? Karena Allah SWT pencipta alam semesta, Allah pencipta manusia, Allah juga sangat mengetahui kebutuhan manusia dan juga kecenderungannya. Maka disitulah Allah memberikan sistem pengelolaan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Manakala kita menerapkan hukum-hukum Islam dalam bingkai daulah khilafah Islamiyah, insya Allah sumber daya alam itu akan kembali manfaatnya kepada segenap rakyatnya, kepada segenap umat Islam. Oleh karena itu, insya Allah dengan tegaknya khilafah Islamiyah, umat Islam akan berjaya dan hidup sejahtera. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami akan bacakan pernyataan bersama, pernyataan sikap yang merupakan penegasan dari petisi yang sebelumnya sudah kami sampaikan melalui Kementerian BUMN, dan juga petisi-petisi, menguatkan petisi-petisi yang juga disampaikan di berbagai daerah di Indonesia yang pada pokoknya menolak rencana kenaikan BBM, TDL, dan gas. Untuk itu kami persilakan semuanya untuk berdiri, kita akan bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama ulama, advokat, dan tokoh ibu kota Jakarta tentang penegasan sikap penolakan terhadap rencana kenaikan BBM jenis Pertalite dan solar, kenaikan gas LPG 3 kg, dan tarif dasar listrik. Sebagaimana dikabarkan, dalam respon kenaikan harga komoditas, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan usulan penyesuaian beban subsidi dan kompensasi sektor energi dan mendapatkan persetujuan dari Badan Anggaran Banggar DPR RI. Asumsi harga minyak mentah Indonesia, Indonesian Crude Price atau ICP yang digunakan dalam APBN 2022 sebesar 63 US dollar per barel yang awalnya dijadikan patokan, saat ini nilai ICP berada di atas 100 US dollar per barel, yaitu 102,5 US dollar per barel. Meningkatnya harga minyak dan tidak adanya kebijakan penyesuaian harga menyebabkan beban subsidi dan kompensasi meningkat signifikan.
Kenaikan tarif dasar listrik menjadi konsekuensi logis merespon kondisi tersebut. Sementara itu, tidak ada jaminan harga BBM jenis Pertalite, solar, dan gas LPG 3 kg tidak ikut merangkak naik. Terlebih lagi, Menteri Keuangan sudah menyampaikan adanya kerugian yang dialami Pertamina dan PLN. Berkenaan dengan hal itu, kami, para ulama, advokat, dan tokoh ibu kota Jakarta kembali menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa tugas utama negara adalah mengurusi dan melayani rakyat, bukan berdagang dengan rakyat. Hubungan yang harus dibangun adalah hubungan yang melayani dan meringankan beban rakyat, bukan berdagang dengan logika untung rugi. Mana sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang bersabda, Al-imamu ra'in bahwa mas'ulun an ra'iyati. Imam atau khalifah adalah ra'in, pengurus pelayan rakyat, dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Bahwa selain berfungsi sebagai pengurus dan pelayan rakyat, negara juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat, menjadi junah perisai bagi rakyat di tengah gempuran ideologi kapitalisme liberal. Negara harus menjadi pelindung bagi rakyat dengan mengambil sejumlah kebijakan proteksi untuk menyelamatkan nasib rakyat. Organisasi negara sebagai organ kekuasaan wajib menjaga dan melindungi rakyat, bukan malah menyerahkan leher rakyat pada mekanisme ekonomi pasar yang melayani kepentingan kapitalis oligarki. Hal mana sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, Al-imamu junnatun yuqatilu min wara'i wa yutaqabih. Imam atau khalifah adalah junnah, laksana perisai, yang dimana rakyat berperang di belakangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 3. Bahwa rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kg, dan menaikkan tarif dasar listrik TDL adalah konfirmasi kebijakan yang sangat liberal, hanya melayani kepentingan oligarki dan kehendak kapitalisme global dengan mengabaikan hak dan kepentingan rakyat. Kebijakan seperti ini jelas kebijakan yang zalim, apalagi di tengah beban kehidupan rakyat yang sudah berat akibat dampak dari pandemi yang belum sepenuhnya pulih. 4. Bahwa seluruh problem ekonomi yang dihadapi negara semestinya dapat diselesaikan dengan mudah jika negara mengambil Islam sebagai solusi, sehingga kekayaan alam Indonesia yang melimpah dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir kelompok oligarki. 5. Bahwa desain pengelolaan ekonomi, terutama penguasaan negara atas seluruh harta jenis milik umum al-milkiyatul ammah, harus segera dilakukan untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, sekaligus dalam rangka menunaikan tugas negara sebagai pelayan dan pelindung bagi rakyat. Al-mana sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, Al-muslimuna asyuraka'u fi salasi fil kala'i wal nar. Kaum muslimin berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Selanjutnya, kami ulama, advokat, tokoh ibu kota Jakarta menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk tidak menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kg, dan kenaikan tarif dasar listrik dengan alasan apapun. Di akhir periode kedua jabatannya, Presiden Jokowi harus menorehkan legasi melayani dan melindungi rakyat, bukan sebaliknya malah mengeksploitasi dan menindas rakyat. Kedua, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk segera mengambil alih seluruh sumber energi yang tersedia di bumi Indonesia, baik berupa minyak, gas, mineral, hingga batu bara karena terkategori barang milik umum. Selanjutnya, memanfaatkan seluruh kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga, menyampaikan seruan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil Islam sebagai solusi, menerapkan syariat Islam secara kafah sebagai solusi bagi seluruh problematika yang mendera negeri ini. Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, pemerintah Indonesia akan dapat melayani rakyat dengan baik dan memproteksi negara dari kejahatan ideologi kapitalisme liberal yang melakukan penjajahan ekonomi kepada seluruh umat dan bangsa di dunia. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 21 Mei 2022, ulama, advokat, dan tokoh ibu kota Jakarta, koordinator tertanda Ahmad Kozinuddin, sarjana hukum. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.